Silakan teman-teman yang mau kasih masukan atau ya boleh langsung. Oke, terima kasih. Tiga hal yang mau saya yang agak sih kayak yang mau dikomentari. Yang pertama, sebenarnya tadi udah sempat disebut Komsa multisektor. Di dalam working group itu misalkan untuk urusan pelayanan publik aja kita kan bisa ke beberapa kementerian sekaligus, itu masih belum kelihatan dalam sini. Tapi tadi sudah disebutkan misalkan dalam setiap working group itu ada, misalkan kalau misalnya ada dengan kementerian lain tetap ada orang yang in charge untuk kementerian itu. Yang saya agak yang sangat sulit adalah misalkan untuk beberapa untuk kalau misalkan yang engage dengan kementerian yang kayak Kementerian Dalam Negeri itu banyak sekali gitu loh yang harus yang bakalan di handle oleh Kementerian Dalam Negeri, apalagi untuk antara pusat dan daerah. Jadi maksudnya Banyak isunya, sub-isunya maksudnya. Banyak sub-isunya sekali kalau misalkan dibuat direct link antara working group dengan kementerian tersebut, terutama untuk Kementerian Dalam Negeri. Belum lagi belum terlihat juga misalkan ketimpangan kerja misalkan untuk kerja-kerja yang dari pusat sama daerah. Misalkan dinas-dinas yang ada di daerah itu tidak sama dengan kementerian yang ada di pusat. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini perbedaannya apa antara melakukan working group dengan kementerian atau dinas-dinas itu dengan misalkan proses yang udah ada di pemerintahan, misalkan di Musrenbang atau forum-forum forum-forum SKPD. Nah ini kayak jadi membuat hal yang sama seperti itu gitu loh. Ada forum-forum deliberatif ini apa perbedaannya itu seperti apa? Itu yang kedua. Dan yang ketiga sebenarnya ini sebenarnya bagus, di mana ada forum-forum yang sangat terbuka yang dibuat oleh working group. Saya justru melihatnya malah agak sayang kalau ini hanya dibuat dengan OGP, tapi justru sistem inilah yang kita dorong ke pemerintah untuk diadakan, di mana pemerintah itu setiap itu harus punya forum-forum yang seperti itu, di mana ada masyarakat sipil yang juga ikut working group dan engage untuk ikutan. Jadi tidak hanya untuk OGP, tapi justru itu agenda yang untuk jangka panjang di Indonesia. Terima kasih. Saya langsung aja ya, satu-satu gitu. Justru itu. Kita ini, pertanyaan saya kemarin, OGP itu alat atau tujuan? Menurut saya alat. Jadi kalau kita sendiri memperkuat diri, mengorganisir diri sedemikian rapinya, kita pakai tunggangi aja semua alat yang ada, kira-kira gitu. Gampangnya. Jadi termasuk Musrenbang tadi. Kalau kita bersepakat ingin membangun sebuah model jaringan seperti ini, kan di sini ada mengorganisasikan. Dia nanti kan mencerminkan struktur di daerah kan, pemerintahan daerah. Kita gunakan yang sama kira-kira di daerah, kira-kira kayak gini juga, tapi mencerminkan SKPD-nya, ya kan? Mereka lah yang jadi counterpart. Dan pada saat penyusunan Musrenbang itu, ya kelompok-kelompok kepentingan itu tadi, working group di daerah, mereka lah yang mengisi itu. Sebenarnya sederhana, kalau kita apa nggak antara yang pusat sama daerah working groupnya itu? Kenapa? Working groupnya terpisah atau nggak antara yang pusat sama daerah? Di kita sebetulnya nggak terpisah, karena di sini dia kalau isunya sama, tidak selalu sama kan? Karena mungkin di daerah ada kekhususan tertentu gitu. Tetapi sebaiknya sama kayak pelayanan publik, itu kan generate isunya. Mestinya dia punya agenda nasional sampai ke agenda ke daerah yang sama. Mereka harus punya mekanisme internal, komunikasi internal, supaya isunya itu komprehensif. Isunya yang dari atas maupun isu yang dari bawah. Jadi kalau ada Musrenbang yang kira-kira kita anggap selama ini terputus alurnya dari apa yang direncanakan dan apa yang diputuskan, nah itu kelompok-kelompok itulah yang akan meluruskan itu. Termasuk mengisi Musrenbangnya, supaya nggak Musrenbangnya mesen ya tolong diperbaiki ininya hal-hal yang nggak nambah tong sampah ya penting juga buat kesehatan, tapi kan gitu-gitu kadang-kadang wishlistnya itu nggak substantif gitu, buat kepentingan publiknya nggak begitu bermakna. Nah itu yang kita dorong supaya forum di sini ya, forum ini kan di nasional ya,
ada forum deliberatif ya. Kita sebut saja forum deliberatif, forum konsultasi kebijakan. Bahasanya kan lebih halus ya, bukan forum merebut kekuasaan menteri kan, ya pasti tolak. Jadi forum deliberatif lah, kira bahasa ininya, bahasa generiknya. Nah di bawahnya juga harus ada, supaya nanti agenda-agendanya itu kita sampaikan, agenda kelokalan. Terus pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kayak Depdagri, isunya besar, di bawahnya banyak sub-isu. Yang menurut saya itu sama dengan mengelola organisasi, kita buat lagi support itu. Kan pasti ada nih, isunya apa aja sih? Kalau Kemendagri itu otonomi daerah, terus desentralisasi, ya gitu-gitu. anggaran juga. Kita lihat kalau memang masing-masing punya stakeholder CSO yang khusus sama isu penganggaran dan macam-macam itu, kita buat aja sub ininya. Orangnya Kita harus identifikasi. Jadi jangan berharap bahwa berandai bahwa struktur ini sudah final. Enggak, kalau ada isu baru, dia harus sistem sel, bikin grup lagi gitu, dinamis. Jadi ini bukan sesuatu yang struktur yang mati, enggak. Kalau ini bubar kementeriannya, mungkin ini bubar juga. Nah itu nggak mungkin seperti itu. Tapi kira-kira saya mau bilang bahwa dia berubah sesuai dengan tuntutan, tantangan, dan fungsi yang harus dia jalankan. Kayak tadi kan, sederhana aja tuh tadi, begitu pelayanan publik, kelompok pelayanan publik. Itu susah di-manage kalau semuanya. Kesehatan, pendidikan, dan satu lagi apa? Administrasi kependudukan. Kalau di-handle semua, nggak bisa, nggak tajam nanti. Kita menganalisis kekuatan kelemahan kita nggak tajam. Ya udah dibagi aja, dibuat subgroup atau bahkan dinaikin ininya, dipisah aja jadi independen. Sama persis. Ini soal manajemen kan? Ini bagaimana mengelola. Isunya manajemen, jadi bukan isu boleh atau tidak. Boleh-boleh aja kalau manage. kalau working groupnya yang justru malah overlap, bukan yang multi, justru perlu banyak misalkan untuk isu perempuan. Kalau misalkan jadi ada working groupnya yang isunya justru malah bisa banyak. Kalau misalkan misalkan Kemendagri isunya banyak, ya dibuat sub-subnya. Tapi ini antar working group sendiri. Sektor. Yang sektor. Contohnya misalkan isu perempuan, ada yang ngomong tentang hak perempuan, Mainstreaming kan itu, yang pengaruh utama. KPPA misalkan. Tapi ada juga mau ngomongin tentang isu perempuan tapi di kesehatan. Itu di working group kesehatan. Nah itu gimana? Apakah itu berarti satu bikin orang apa sendiri? Menurut saya itu sama kayak anti korupsi. Iya, dia ada di lintas. Dia kan lintas sektor. Iya. Ini kan anti korupsi juga pengaruh utama kan, mainstreaming kan. Masa kita hanya menteri Kumham, nggak mungkin kan? Korupsinya banyak di pendidikan kok, atau di alat kesehatan gitu. Nah itu dia menjadi kelompok yang lintas sektor. Jadi kita fleksibel aja. Kan tidak ada yang menghalangi ini untuk bikin baru. Kalau tidak ada yang menghalangi, ya kita permudah aja jadi bikin baru. Yang penting kesepakatan-kesepakatannya dilakukan secara terbuka, transparan, demokratis. Ini memang pendekatan baru, pendekatan yang saya bilang tadi, pendekatan yang terbuka. Tapi nggak ada yang nggak bolehnya gitu, nggak ada yang melarang untuk kita bikin inovasi-inovasi. Mumpung nggak dilarang, bikin aja suka-suka kita gitu lah. Bos, Ya. ini kan tadi mirroring. Kamu jangan suruh saya catat lagi. Kita udah membahas ini, diskusikan itu. Ini kan mirroring, jadi idenya kan mirroring kementerian. Berarti kita kan merespon sesuatu yang sudah ada. Saya bayangkan misalnya ada 34, kalau mirroring ya 34 kementerian, masing-masing ada counterpartnya, ini idealnya kan gitu. Tapi itu kan akan ramai sekali itu, apalagi kalau daerah, satu pemerintah daerah ada 55 SKPD, ada 55 kelompok kerja, kan ramai sekali itunya
atau sebenarnya bisa bergerak dari apa yang dinilai sebagai sebuah prioritas. Karena satu working group misalnya kan bisa berhubungan juga dengan beberapa kementerian. Misalnya kayak desa itu kan yang kemarin dibahas, yang didiskusikan itu bisa sampai berhubungan dengan agraria, dengan desanya sendiri, dengan pendaki, dengan itu berangkatnya dari mana? Apakah mirroring itu benar-benar itu kan sebenarnya kita kan kalau mengelola sesuatu itu kita kan harus mulai dari apa yang kita punya. Jadi kalau ini ideal ada semua. Kalau kita punya semuanya, bikin semuanya. Tetapi kalau kita punya hanya 7, 9, 8, yang mulai dengan yang itu. Di daerah juga gitu. Kalau terlalu banyak, sementara CSO-nya dikit, ya pilih aja yang ada mana. Tetapi kadang-kadang ada isu yang penting banget, tapi nggak ada. Nah itu kan bisa juga kayak begitu. Nah itu bikin, mau nggak mau. Jadi kita mulai dengan yang ada. Ini untuk menstimuli, kita mendorong, menginspirasikan yang lain untuk bikin juga hal yang sama. Kenapa ini model seperti ini fleksibel dan inklusif? Karena kita mau, saya yakin, kalau kita mengajukan ini kepada presiden dan dia juga akan membentuk, oke, saya akan bikin nih, kontak kalian akan ada di sini. Maka yang paling inklusif lah yang akan dipakai. Saya ngebayangin ada kelompok lain, jaringan masyarakat sipil lain yang juga berpikir yang sama sama kita. Dan mereka juga mau pikir kira-kira skema yang paling ideal mana. Rata-rata kan yang pikir yang penting kelompok gua masuk duluan deh. Yang lain-lain kalau bisa sih lewat kita lapor. Nah, kita harus antisipasi itu. Ya kita bikin yang lebih inklusif gitu caranya. Jadi dari segi pertarungan gagasan juga kita lebih diterima. Apalagi kita punya leverage internasional. OJP ini kan, oh serem internasional. London, New York, Bali, Ngeri lah. PNG. Tapi itu modal, maksudnya ini dalam apa namanya ini kan pertarungan gagasan juga. Kita nggak sendirian, yang lain juga pengen bikin kayak begini dan pengen diakui bahwa mereka lah yang duluan. Ya, nah ini modal gitu. Masa kita bilang Tuhan jangan ada OJP dan nggak usah ada lagi yang internasional itu, biar kita sama sama yang lain. Sayang modalitas kita ya kita apa istilahnya optimalkan, utilisasi semaksimal mungkin. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, menarik ini. Kalau saya melihat skema dengan gambaran struktur seperti itu, kemudian pendekatan fungsional yang coba digambarkan dalam konteks nasional, ini mungkin bisa. Tapi kita mudah memahami, mudah memahami. Tetapi kalau kita kontekskan ke lokal, ke daerah, seperti yang Abang sampaikan tadi, misalnya pendekatan eksekutif di pusat ke daerah lewat SKPD. Begitupun dalam pendekatan kelompok-kelompok kerja di tingkat nasional, kita juga harus mengkontekskan sesuai kondisi daerah. Nah, termasuk di dalamnya SC yang pada level nasional, apakah memang kita harus kontekskan ke juga kondisi daerah, apa bentuknya, apa aliansi, apa simpul atau apa bagainya, apa namanya sebutannya. Itu pertama. Yang kedua yang ingin saya pertanyakan, apakah hubungan secara struktural ataupun fungsional antara steering committee SC-nya di pusat dengan apa yang namanya fungsi koordinasi di tingkat daerah atau lokal, entah aliansi, simpul atau apa yang mengkoordinir working group pada level lokal, sehingga ada kesinambungan, ada lebih besar fungsi peran fungsionalisasinya di situ antara pendekatan hierarki atau pendekatan struktur maupun fungsional di tingkat pusat dengan tingkat daerah. Karena menurut saya bahwa bicara OJP ada juga isu-isu lokal yang memang kita butuh sebenarnya dalam strategi advokasi kawalan dari teman-teman di tingkat pusat terkait dengan kebijakan-kebijakan pusat yang implementasinya di tingkat lokal, karena itu juga butuh keterlibatan dari simpul ataupun apa namanya dengan working group yang ada. Bagaimana digambarkan hierarkinya seperti itu? Terima kasih, ini pertanyaan. Saya kira ini pertanyaan yang
menarik ya. Saya pikir karena lokal itu juga punya keunikan sendiri dan dia juga butuh untuk melakukan koordinasi intensif antar working group supaya mereka sendiri punya kekuatan. Kalau misalnya kan pertanyaannya nanti, kalau wali kota atau bupati mau ketemu wakil, ketemu siapa? Masa ketemu salah satu working group daerah? Kan nggak mungkin kan? Jadi saya mengusulkan bahwa ada juga SC daerahnya. Jadi benar-benar mirroring strukturnya. Dan sebetulnya nyambung tidaknya isu nasional dan lokal itu saya kira kalau mekanisme komunikasinya berjalan baik ya, kan kita juga sekarang terjadi kan komunikasi kan. Dan saya lihat dari proses sesi yang terakhir ada udah bukan masalah eksistensi lagi kan sebetulnya yang muncul, tapi kita bagaimana mengefektifkan kerja. Gitu. Jadi menurut saya itu otomatis akan terjadi. Yang penting komunikasi yang perlu diimprove adalah model komunikasinya antara yang di nasional sama yang di lokal, supaya yang sama gitu, yang isu-isu yang sama, yang sifatnya nasional itu sama juga, keputusan kita adalah sama dan disepakati. Nah, yang menarik yang ini, yang di daerah itu, saya kira itu penting. Memang sebelum kita bahas, tapi saya kira perlu karena ya nanti kalau misalnya Bapak masuk SC kan di sana ya ada atau anggota SC lokal nanti ketemu wakil bupati atau bupati ya pasti harus high level, levelnya harus kita upgrade supaya sama. Saya kira itu. Yang di seberang sana, yang penting kita membayangkan ini sesederhana mungkin, dia bisa berjalan gitu, dengan model yang sederhana. Jadi nggak perlu dia harus sebuah kompleks, sebuah struktur yang kompleks baru bisa dijalanin. Ya ini bisa, sebenarnya ini juga berjalan independen. Nah yang namanya working group kan kolektif kan, dia bisa menentukan agendanya sendiri. Orang dia nggak harus lapor ke bupati, ya kan? Dia sebetulnya SC ini juga lebih kepada forum koordinasi juga, bukan struktural kan. Jadi sebetulnya ini hanya bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi sebaiknya tetap berkomunikasi karena bagaimanapun juga kita harus membangun bargaining. Bargaining itu kalau kita bersatu, karena kelemahan kita menghadapi kekuasaan itu kan ya, bargaining politik kita lemah. Kita perkuat dengan cara berorganisasi, tapi berorganisasi dengan berjaringan sekaligus gitu, bukan struktur komando. Nah itu mungkin kelemahannya struktur yang dilakukan oleh teman-teman relawan adalah memang pendek tapi komando. Nah kalau komando itu kelebihannya adalah dia mampu bergerak cepat, mengeksekusi dengan cepat, tetapi ketika terjadi perubahan-perubahan konteks, hal yang mereka tuntut mungkin udah nggak relevan. Nah itu kelebihannya sama CSO kan, karena kita kan terus kaji, terus ada diskusi. Nah itu bagaimana model itu kita adopsi sehingga dia menjadi modal buat struktur dan skema jaringan. Silakan teman-teman. Ini karena kita udah nggak ada. Tadi udah bagus, tapi tadi ada satu yang mungkin bisa dijadiin kayak sebuah prinsip utama ketika dalam pengorganisasian, yaitu sederhana. Itu kayak sebuah prinsip yang dimana soalnya ini kayaknya butuh, karena ini sesuatu hal yang baru yang ketika organisasi juga mungkin ini bukan sesuatu yang mudah mungkin, soalnya biasanya selalu ada bentuk komando, ada pelaporan segala macam, sedangkan ini kan working groupnya bisa dibuat kapan tergantung sesuai isu. Dan ini agak baru dan kalau langsung dijalankan dan baru menunggu misalkan setahun atau 2 tahun untuk evaluasi, itu bisa hilang momentum. Iya, hilang momentumnya. Jadi ada kayak sistem komunikasi yang evaluasi yang aku nggak tahu lakuinnya apakah antar yang memimpin working group atau hanya oleh SC-nya saja. Seperti itu. Jadi sistem evaluasi yang seperti itu. Jadi ketika misalkan ada dan prinsip-prinsip yang paling dasar ketika mau ada perubahan, paling tidak perubahan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Kalau saya melihat prinsipnya itu misalkan sederhana, misalkan sistem komunikasinya ternyata setelah berjalan selama berapa lama
sistemnya mungkin ada sistem komunikasinya ada yang harus dirubah, tapi jangan sampai dibuat dibuat menjadi sistem yang lebih kompleks, misalkan dengan rilisnya harus melalui apa dulu gitu, jangan sampai seperti itu misalkan evaluasinya, karena itu melanggar prinsip misalkan kesederhanaan. Saya setuju, mumpung lagi bertemu, saya kira sebenarnya kalau ini mau cepat, ada bikin lagi kelompok kerja di antara kita untuk memfinalkan. Jadi ada kelompok kerja, apakah SC atau terus buat agenda-agendanya apa? Kalau organisasi kan istilahnya pasti kan ada semacam SOP, tapi SOP-nya sederhana aja, jangan yang rumit-rumit. Misalnya bagaimana pembentukan working group itu, ya kan? Bagaimana penentuan SC yang di situ maksudnya. SOP lah ya. Tapi ini kan pembentukan working groupnya itu mirroring dengan apa yang ada di kementerian atau di dinasnya kan, jadi nggak cuma sekedar isu yang nggak ada di. Ya, yang paling sederhana adalah mirroring yang kementerian. Yang paling mudah kan, kita udah ada counterpartnya. Kita bayangkan mereka adalah counterpart. Bukan bayangkan, kita jadikan mereka counterpart kita. Jadi nggak usah lagi susah-susah mikir-mikir, ya ikutin aja yang ada. Supaya kita bisa, dan ini sebetulnya identifikasi grup CSO yang akan jadi identifikasi yang akan jadi bagian dari working group. Saya kira kita mulai dari situ sederhana, jangan terlalu pusing, tapi ada evaluasi terus. Jadi dia bergerak. Kalau terlalu kompleks nanti mikir aja udah malas apalagi kerjanya. Iya. Gimana, Mas Sugeng deh? Ya sebenarnya kan kita juga perlu lihat tema ya, efisien kemudian juga kan terserah itu tafsirannya teman-teman seperti apa. Tapi kalau melihat ini perlu ada apakah ada yang sederhana kalau kita berbasis atau mirrornya kementerian akan banyak sekali. Kalau mamanya disederhanakan tanpa kemudian nanti membagi lagi, ada kelompok lintas sektoral. Kalau mamanya pendekatannya Menkom membawahi beberapa kementerian, atau ada alternatif lain. Karena bayangan saya kalau umpamanya mirroringnya ini tidak disederhanakan lagi, banyak kelompok-kelompok ataupun working group lah yang akan menyebar. Dan ini sebetulnya dalam organisasi tidak efektif. Jadi perlu ini kalau memang sederhananya dalam bentuk apa? Kalau pendekatannya isu kan multi sektor ataupun multi departemen, sehingga nanti satu working group itu bisa kemudian berapa kementerian yang sesuai dengan isunya. Hanya saja kita sih tidak pusing mamanya kalau kelompok parlemen sama partai politik dan kementerian mana kan gitu. Tapi pasti ada komunikasi ataupun hubungannya dengan kementerian. Jadi kalau basisnya kementerian, saya kira perlu disederhanakan. Apakah namanya apa? Saya selalu tergantung pada kebutuhan. Saya selalu gitu. Jadi ini ide, gagasan, proposal itu tergantung dibaliknya apa. Kalau memang teman-teman merasa bahwa cukup lewat Menko aja, isu-isu kita
cenderung umum semua. Misalnya Polhukam ya bisa di klaster di Polhukam, ya silakan, lebih enak kelolanya. Tetapi bayangan saya ada selalu misalnya isu perempuan atau isu itu kan butuh memang afirmasi. Ada isu-isu tertentu yang memang butuh afirmasi. Pendidikan misalnya itu butuh afirmasi. Sehingga seringkali nanti mereka tidak mau terlalu di cluster, di generalisasi, sehingga kemudian isu-isu strategisnya tenggelam. Itu bisa juga kayak begitu. Jadi saya bukan mana bagi saya itu bisa benar kalau itu kebutuhannya memang. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau kebutuhan kita adalah ya udah sekalian aja. Sekalian karena kita juga mau menyampaikan ke presiden sebuah konsep yang sangat inklusif. Supaya ada kelompok-kelompok lain yang mau masuk ke sini, presiden udah nggak pusing. Karena kita punya skema dengan sendirinya akan mengakomodir kelompok-kelompok di luar CSO OJT. Nah, kalau itu kebutuhan yang kita rasakan, saya pikir platformnya, infrastrukturnya, ya sekalian aja semuanya. Kalau memang itu kebutuhan. Jadi yang menentukan kebutuhan itu kita sendiri. Ya. Kalau saya juga sepakat dengan spesifik di perkementerian. Nah, tetapi sekarang yang kita butuh adalah harus ada pilot untuk struktur yang dimaksud ini. Gitu. Misalkan kalau di daerah ini kan sering mengikuti apa yang dilakukan oleh nasional, maka daerah juga berpikir oh iya di nasional itu ada. Contohnya ada. Kalau kementerian melakukan, SKPD-nya bisa mengikut. Misalkan dinas pendidikan. Kementerian pendidikan kalau ini ada di Kementerian Pendidikan, dinas pendidikan di daerah itu pasti akan ikut. Apalagi kalau diikuti dengan ada semacam regulasi dari kementeriannya sendiri. Nah, yang menjadi sulit adalah ketika misalkan kita memulai ini dari daerah, memperkenalkan dari daerah, pemerintah di daerah itu akan merasa wah ini apa lagi ini yang akan kita mau buat. Tetapi kalau ini mulai dari atas, jadi bisa ini model harus top down dia, harus top down. Kalau di nasional ini jadi di daerah mau tidak mau bisa mengikut. Apalagi kalau ada regulasi-regulasi yang mempressure daerah. Ya, karena ini juga akan berimplikasi pada biaya. Jadi kalau working group itu ada, pasti implikasinya di biaya. Nah, kalau di daerah, pemerintah daerah selalu memikirkan ini model dari budget yang mana ini, mau di mana ini. Karena working group itu pasti butuh energi. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ini hal yang juga penting. Ini strategi mulainya dari mana? Saya kalau boleh berpendapat, saya usul memang top down. Mulai dulu, bahkan saya tadi musul ke beberapa teman. Ini sekarang jam berapa? 2:03. Kita pasti akan selesai lebih cepat. Tadi saya jadi taruhan nggak sih sama teman-teman? Saya taruhan bisa lebih cepat. Nah, kalau bisa lebih cepat, saya usul. Kalau teman-teman memang sudah sepakat pada spirit yang sama, konferensi pers, CSO OJP, apa harapannya kepada Presiden Jokowi dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang partisipasi. Kita ngomong prinsip-prinsipnya aja, prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati dan sudah dibicarakan bertahun-tahun di OJT. Mumpung lagi ngumpul semua, itu top down. Strategi pertama tuh. Strategi berikutnya adalah kita meminta presiden untuk segera mengendorse adanya kantor atau unit atau apapun namanya partisipasi masyarakat sipil di sekitar presiden, apakah di UKP 4 atau di mana. Dengan begitu, dengan ada endorsement dari presiden, maka problem tadi Pak yang di daerah akan mudah terjawab karena orang sudah muncul di media dan
bahwa itu akan ada dan dengan mudah dirugikan. Menurut saya itu masukan saya. Kalau kita mau memanfaatkan momentum kan kumpulin ini juga nggak gampang, butuh waktu. Nah, sekarang ada momentum yang tepat, lembaga kepresidenan itu baru akan dibentuk bulan Februari tahun depan. Kita mau ketemu lagi masih berapa lama lagi, kita nggak tahu. Ya ini terserah. Masukan. Saya sebetulnya nggak ada keberatan dan sebetulnya semakin sederhana seperti ini semakin menarik karena kriteria saya sebetulnya sederhana, bagaimana membuat organisasi jaringan yang cair tapi efektif. Nah itu memang yang tidak mudah, tetapi kita punya pengalaman beberapa waktu, dan juga saya rasa pertanyaan yang baik yang diajukan Binyo, kebutuhannya apa sih gitu. Karena misalnya ada lembaga yang sekretariatnya, misalnya saya juga ikut anggota, itu bertugas hanya dua saja. Satu, menyelenggarakan pertemuan 2 tahunan, ya kan? Tentu buat yang menyelenggarakan tidak mudah karena harus cari duit segala macam. Yang kedua, mengirimkan buletin, itu pun dalam PDF, ya, itu setiap 4 bulan sekali, hanya itu. Jadi teori perubahannya itu bukan di sekretariatnya itu sendiri, teori perubahannya adalah di anggota-anggotanya ini. Jadi kalau dia mau merubah sesuatu misalnya. Nah saya rasa kita juga harus perjelas di situ sebetulnya apakah istilahnya penggerak perubahannya itu di anggota, di working group, atau sebetulnya di SC gitu. Karena setahu saya mestinya kalau kita buat jaringan sebetulnya penggeraknya adalah anggota, perubahnya adalah working group itu. SC itu tugasnya mungkin dia pertemuan setahun sekali, distribusi informasi yang penting, menyuarakan apa yang menjadi usulan-usulan begitu ya. Misalnya ini model baru partisipasi seperti dibilang Binyo, nah dialah yang menyampaikan ke UKP atau kantor presiden 5 halaman atau 10 halaman, nah dialah gitu, dan semua kita tanda tangan seperti itu. Saya rasa kalau saya membacanya seperti itu, bahwa titik berat perubahannya adalah working group, SC itu semacam jadi wajah dari ya koordinasi atau apa, tapi istilahnya driver of change-nya itu penggeraknya ya di working group itu yang kolektif itu. Iya, dan juga kita memang jangan berpikir istilahnya mengiringi tiap unit yang ada di pemerintah, pasti kita nggak sanggup. Yang ada saja kita punya. Gitu. Nah, justru menurut saya selama ini banyak kementerian atau apapun di dinas itu mengikuti NGO. Jangan salah ya. Jangan kebalik. Yang saya pemberdayaan masyarakat nggak ada dulu. Nggak ada. Sekarang ada. Terus soal anak itu juga baru pertama. Jadi menurut saya jangan dibalik Mas dari yang anak itu. Saya cuma pingin ini. Sebenarnya titik berangkat soal kebutuhan itu kan kalau NGO sebenarnya memang by issue. Nah, by issue ini memang kalau dibandingkan di dalam kerangka teori sosial movement kan biasanya ada yang memang by issue, ada by identity. Seperti gerakan mahasiswa itu kan identitas sebetulnya. Muda, dan makanya ideologinya tergantung. Ya, kelas menengah yang belum jadi lah. Nah, kemudian ada yang namanya totality ya, biasanya. Refleksi ya. Totality ya, total itu misalnya kayak Darul Arkom. Iya. Sampai sabun buat sendiri, apa buat sendiri. Jadi gerakan. Nah kita, saya kira nanti kalau yang ke kelompok kayak isu perempuan dan macam-macam memang lintas itu kan, tapi sebenarnya perspektif itu bisa aja sih kalau mau bagus ya perempuan harus ke kerangka gerakan sosial hukumnya, masuk ke identitas sama totalitas sama isu sekalian itu kalau memang mau. Lepas dari itu saya kira saya ingin hanya menjelaskan isu pun kalau di dalam working group ini terjemahannya kelompok kerja Pokja kelompok kerja atau apa ya,
Maksudnya kerja atau kelompok saja? Ya, Soalnya ada kerja, ada kelompok, ada kelompok, Jadi yang ada jelas. kerja. Nah, dalam hal ini Ilham ngomong soal platform itu menjadi mungkin sebagai apa ya? Ininya ada tetap platform karena supaya kita ini kan refleksi kita NGO kan kadang-kadang isunya tergantung funding atau tergantung dunia dan tergantung macam-macam. Nah padahal isu itu ada dua. Ini pelajaran Pak Sugeng dulu. Ada isu yang artinya berkaitan dengan soal-soal yang manifest dan bahaya yang laten komunis itu. Laten maksudnya. Artinya persoalan laten dan manifest. Iya. Nah yang laten ini yang sering kali nggak bisa di ini sehingga kita apalagi jangan ikut ininya kementerian apa, tapi kita justru bisa dengan platform bisa juga mengkaji kembali lagi bahwa ini soal isu ini menjadi penting, isu ini harus diangkat. Isu di OGP itu misalkan saya kira teman-teman refleksi bahwa soal yang paling pokok adalah soal partisipasinya atau soal bahwa partisipasi harus ada hubungannya atau transparansi harus ada hubungannya dengan taraf hidup. Itu kan sebenarnya soal kajian, soal kita menemukan ini ya apa yang pokok tadi. Nah saya kira saya cuma mau usul bahwa kerangkanya di working group itu platform tetap karena memang itu untuk bisa ada jangka waktunya, jadi tidak terlalu enak. Cuma ini kerangka tadi yang gerakan ketiga itu tadi ya saya sih usul yang kayak kelompok perempuan harusnya kayak gitu daripada kadang-kadang ngeributin gitu. Kalau apapun ini harus ada perempuannya. Padahal itu kan soal perspektif. Gitu loh. Makasih. Kan kita laki-laki juga bisa feminis ya gitu ya. Ya, saya kira ini saling melengkapi. Pertama, Mas Sugeng saya kira benar itu menekankan bahwa sebetulnya ini fungsinya fasilitator untuk menyampaikan ke level yang setara dengan presiden atau dengan internasional. Tetapi hasilnya sebetulnya ya intinya di sini. Penggerak-penggerak substansi platform. Maksudnya karena yang ya, tahu di sini. masalah. Iya, yang tahu persis masalah ini. Makanya mereka bisa bergerak secara independen. Dan saya setuju sama Burhan tadi, ya yang paling penting adalah mereka sendiri yang menentukan platformnya, ininya. Nanti dan ini sebetulnya kalau ternyata ini sangat intens, kita mulai dengan mirroring. Tetapi begitu perkembangannya diskusi-diskusi ternyata ada isu lain yang tidak termasuk di sini, ya bisa dia melahirkan isu baru, melahirkan working group baru. Jadi selnya ini sangat fleksibel. Kita nggak tahu ke depan, jangan-jangan kayak sekarang yang nggak kebayang ini analogi aja. Kita nggak pernah membayangkan bahwa media mainstream itu ngambil isu dari sosial media. Itu yang terjadi setiap hari kan. Apa yang berkembang di sosial media yang sangat informal, itu yang dipantau oleh media mainstream, media nasional, itulah yang jadi headline setiap hari. Barangkali ketika ini sangat organik, kan dia nggak ada kendala birokrasi, kelebihannya dia. Semua yang substansi langsung bisa dibicarakan. Beda sama ini. Jangan-jangan saking dinamisnya, ini terus nunggu-nunggu dari sini. Dan kita yang barangkali malah mendrive. Kita nggak tahu, kita belum tahu perkembangan ke depan seperti apa. Tapi potensi begitu banyak. Apalagi kalau kita mampu ini ada platform IT yang kemudian membuat ini menjadi lebih efektif. Lah jadilah Indonesian model ini kalau kita mau kasih showcase ke internasional kalau ini sudah jalan. Bukan korpri ya. Iya, bahkan kalau masuk ke bicaranya sepakat lah. Memang titik beratnya itu di working group yang akan menentukan berhasil tidaknya kerja-kerja advokasi terkait dengan implementasi OGP ini. Karena sebenarnya yang kita bayangkan juga sebenarnya yang disebut dengan SC dan nanti didukung oleh fungsi kesekretariat nanti akan memainkan peran bagian informasi itu. Nah, mengapa kok di awal kita menentukan atau kita mengusulkan ada 6 sektor prioritas cluster berbasisnya sektor itu karena working misalnya itu kita mulai ya saya usul konkret misalnya kita mulai dari 6 sektor yang kita bahas kemarin.
kita mulai dari situ baru melanjutkan aktor. Kan bukan hanya kementerian, nanti aktor itu bisa parlemen, bisa lembaga yudikatif. Nah, apa itu working group itu kan bisa lintas region juga, lintas region, sehingga mungkin kebutuhan keunikan dari masing-masing region itu juga bisa tertampung di masing-masing working group itu. Kemudian masalah penambahan, pengurangan, evaluasi dan segala macam sebenarnya kan kayak yang kita lakukan hari ini pertemuan nasional semacamnya kan bisa dilembagakan terus menerus. Jadi menjadi tugas yang nanti beliau sebagai di situ. Misalnya dari situ didiskusikan apakah 6 sektor yang pada tahun ini misalnya akan kita advokasikan untuk setahun ke depan misalnya masih akan tetap relevan atau harus menambah atau mengurangi dan segala macam gitu. Memang mekanisme koordinasi dan semacam itu akan ada di kotak yang disebut sebagai SC itu tadi. Tapi masing-masing working group itu memiliki kebebasan atau memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk bagaimana dia membangun mekanisme internalnya juga, mendorong sektor-sektor prioritas yang untuk diadvokasikan. Terpenting yang di sini adalah kemampuan koordinasi, forum koordinasi yang menjadi problem dalam implementasi atau OJP selama ini adalah tidak terkoordinasinya berbagai macam gerakan sehingga OJP tidak terdengar gaungnya seperti yang kita bicarakan dari kemarin gitu. Nah, forum koordinasi itulah yang harus dimainkan oleh Pak SC itu sampai termasuk bagaimana dengan aliansi atau apa yang ada di daerah-daerah tadi. Itu yang kita bisa mulai konkret dari situ aja Mas Bimo, Mas Winyo salah nama. Yang terpenting kan sekarang yang ini kan akan kita usulkan ke pemerintah mekanisme semacam ini. Yang ke dalam sebenarnya kan kita tinggal yang konkret lagi kan tinggal bagaimana kita menyepakati proses internal di dalam jaringan ini kan gitu. Nah, proses internal itu sebenarnya kan misalnya kita sepakati ada pertemuan tahunan, pertemuan nasional semacam ini akan kita lembagakan terus. Tiap tahun harus ada misalnya pesertanya dari situ bisa bertambah, bisa dari situ kita mendiskusikan apakah masih relevan strategi advokasi yang kita lakukan, sektornya dan sebagainya. Jadi mungkin masuk ke internal kita. Ya, saya kira berarti skemanya secara umum bisa dari yang untuk skema daerah tadi kira-kira udah cukup clear belum ya? Nah, misalnya apakah yang working group itu, tapi dengan guidance memang tidak harus semua ya. Jadi kalau kata Binyo berdasarkan yang potensi yang kita punya saja gitu. Jadi tidak harus semua departemen atau apa. Jadi berdasarkan potensi. Iya, berdasarkan modal yang kita miliki. Jadi kita kalau manajemen itu kan mengelola aset dan liability. Aset kita apa? Kewajiban kita apa? Kewajiban ya dijalanin. Kalau yang aset ya dikembangkan, kira-kira situ. Kalau belum ya ditambah, kan kira-kira seperti itu. Mulainya dari situ. Nah, yang disampaikan Faisal tadi saya kira benar. Kita sudah punya modal 6 kelompok sektor tadi. Dan menurut saya dengan berdasarkan pengelolaan isu tadi mungkin yang pelayanan publik perlu dipecah jadi 3 aja. Jadi 8 ya. Kan 1 pecah. 3 berarti tambah 2 existing. 6 tambah 2 jadi 8. Kalau nambah 1 lagi ya jadi nawacita. Jadi mengada-ada, jangan mengada-ada. Kita mulai dari kita punya. Jadi saya kira itu secara internal gimana mulainya menurut saya kira ini ada beberapa isu yang harus kita bagaimana mengevaluasi, membangun sistem komunikasi, mengidentifikasi siapa yang kira-kira bisa kita libatkan, membangun forum koordinasinya gimana. Terus satu lagi pembiayaan itu juga menjadi penting. Menurut saya kita buka aja dulu. Ini kan yang penting gagasannya dulu.
Kan kita jangan, kritiknya kan jangan donor driven kan. Nah sekarang kita bikin, kemudian kita bicara secara kolektif kepada donor-donor yang tertarik. Kalau di endorse sama presiden masa nggak tertarik. Terus sumber-sumber yang lain gitu. Saya kira ada banyak kelompok-kelompok kepentingan yang kalau bisa mereka menyampaikan aspirasinya dan itu memang terkait win-win dengan kepentingan publik, saya kira tidak ada masalah. Nah itu beberapa hal yang bisa menjadi PR. Saya nggak tahu apakah pembentukan itu gimana caranya, kita bikin working group untuk persiapan itu atau gimana, saya akan serahkan pada teman-teman. Ilham. Grupnya mau dibentuk sekarang ya? Iya, berapa? Ya, ngumpul-ngumpul ini. Saya kira kita agak menguat-kuatkan energi kita supaya jangan agenda-agenda strategisnya jangan terlalu ditunda lama. Jadi gini, kemarin itu kan ada model tuh masing-masing kelompok saya membahas per sektor. Taruhlah kelompok-kelompok itu menjadi model untuk working group. Tinggal dari situ dipilih SC. Sehingga SC-nya mewakili working group. Nah, itu dia. Bukan mewakili isu. Boleh juga. Itu model pemilihannya ya. Ya. Karena kelompok aja. kalau working group kan kita udah nggak berdebat, orangnya Kalau sudah yang jelas, tinggal balik badan. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk yang working group ini, kalau mau bikin satu contoh yang cross cutting gitu, itu bisa dicoba di anti korupsi. Di berbagai forum-forum internasional, ini agak ironi di OGP itu. Selalu di persoalan korupsi dan soal integriti itu diangkat, terutama misalnya oleh negara-negara yang concern betul ke masalah-masalah korupsi di negaranya. Mau negara maju, mau negara yang baru berkembang. Tapi di setiap forum itu pun, di setiap forum-forum itu pun tidak pernah ada suatu space untuk bicara soal anti korupsi. Bahkan waktu kita di Bali pun awalnya ada, akhirnya hilang, gitu. Itu ironis sekali tuh soal anti korupsi. Jadi mungkin karena dianggap governance ada di mana, di hulu, anti korupsi di hilir. Tapi ya ini mungkin boleh dicoba tuh ya. Anti korupsi. Tapi kan dari itu kita jadikan perspektif. Pada dasarnya kelompok anti korupsi itu sudah punya working group sendiri di luar ini. Aku juga mau bilang Jadi sebenarnya. Iya sudah. Kita sering ketemu sama cewek sama lain-lain tuh kan. Gini, ide besarnya begini. Maksud saya gini, kita kan ingin membuat sebuah skema yang inklusif. Iya. Di mana kita mengakui kelompok-kelompok yang sudah ada kan. Itu sebabnya dalam gambar ini kita ada plus kelompok yang lintas sektor. Iya. Jangan diambil lagi ya. Jangan, maksud saya gini, jangan juga kita nafikan, jangan juga kita paksakan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang diomongin Ilham itu, ya kita memang ada pertemuan reguler sama kelompok anti korupsi. Jadi sebenarnya kalau kita mengusulkan ini ke presiden, ya udah itu harus mengadopsi juga. Nanti parpol usul lagi, pemilu belum masuk. Kalau mau usul gitu, bukan saya. Parpol udah ada, parpol menang. Gitu loh. Jadi kalau ini sih sebenarnya ya itu pastinya ada. Mau diakui atau enggak ya pasti jalan sendiri. Iya. Ya kelompok-kelompok masyarakat adat juga ada kan ini sendiri ya. Nah makanya kita berpikirnya juga terbuka gitu. Seandainya kita dalam posisi presiden misalnya, ya kita harus akui semua. Jadi saya coba challenge tadi teman-teman, waktu begitu setuju gitu ya. Mantap. Terus yang kedua begini, kita itu kan tadi saya mengatakan bahwa ini yang kita susun sebenarnya dapurnya. Tapi pada dasarnya outletnya bisa di mana-mana kan. Yang kita bingung itu selama ini kita ditarik di soal reformasi birokrasi, kita ditarik-tarik di strategi nasional anti korupsi, ditarik-tarik di pemberantasan mafia migas, ditarik-tarik dan seterusnya. Banyak sekali kita ditarik-tarik dan akhirnya kita responnya parsial-parsial. Nah sekarang jangan begitu lagi. Semua di sini keluarnya bisa kemana-mana.
konvergensi. Iya capek kita benar. Di pos 2015 juga begitu kan? Ada isu governance and justice. Bilang aja kebanyakan aja. Itu bro. Saya kira gini, yang penting kita mulai dari yang sekarang dulu aja, mungkin gitu ya. Kita mulai dari yang sekarang dulu aja. Pertemuan bahwa nanti terserah teman-teman ini mau merger sama kelompok anti korupsi yang sudah jalan atau enggak. Kolaborasinya gimana? Ya, itu bisa dipikirkan nanti. Jadi nggak usah dipaksa. Karena jalan juga. Saya juga terlibat di situ. Jadi tapi kita kan harus berpikir inklusif. Model kita ini harus bisa diterjemahkan dalam berbagai macam situasi dan skenario, kira-kira seperti itu. Jadi modal kita yang 6, ya kita mulai dari yang 6, tapi kemudian ditambah 2 kan tadi, karena yang 1 kan pelayanan publik kita pecah ya, pecah jadi 3. Nah berarti kita punya modal 8. Dalam perjalanannya nanti bisa masuk nambah yang lain, itu lebih bagus. Kalau misalnya ada nanti kelompok-kelompok lain yang juga bergabung sama kita makin kuat, itu lebih bagus karena kita nanti ada kontestasi gagasan sama yang lain-lain. Kita mau pendekatan kita ya inklusif ini kemudian akan menjadi payung. Nah itu yang benar. Nggak apa-apa kan koalisi dalam koalisi, nggak apa-apa. Kalau ada koalisi yang gabung dalam koalisi ini. Nah, sebenarnya yang mau kita bangun kan gerakan sosial masyarakat sipil. Yang benar gabung semua sebenarnya. Sebenarnya gabung semua. Karena toh identitas kita kan nanti di working group ini yang akan menghidupi kita adalah working group. Dan kita sepakat OJP itu alat, ya alat juga yang mengumpulkan kita. Cuma selama ini otot kita belum kita perkuat di masing-masing working group ini. Nah itu kita benar-benar perkuat. Dan pada saat yang sama kita memfasilitasi, kita yang OJP ini memfasilitasi sebuah skema yang juga mengundang yang lain-lain. Jadi kan OJP-nya nggak perlu dipertahankan mati-matian sebenarnya. Tapi masyarakat sipilnya harus kita perkuat. Siap bos. Oke, jadi tadi ada usulan bahwa 6 kelompok tadi yang akan jadi working group ya. Jadi masing-masing kelompok mengirim wakilnya dalam kemudian menjadi working group sementara. Ini working groupnya ad hoc yang tugasnya untuk mempersiapkan implementasi dari model jaringan kerja CSO yang kita bahas saat ini. Saya kira itu saja yang ingin saya fasilitasi, dan ini sebetulnya muncul begitu natural ya, dari semalam diskusi-diskusi, lihat model yang ada, kemudian diskusi lagi sama beberapa teman SC, dan ternyata memang mungkin ini momentum. Jadi biasanya kita juga ada sering kan ketemu, tapi ya kok nggak secepat ini gitu keluarnya. Nah, berarti memang mungkin sekarang saatnya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Memang sudah saatnya kita mengalirkan sebuah model yang bisa memayungi. Nah mudah-mudahan ini juga bisa cepat kita suarakan, bisa cepat mendapatkan endorsement dari pemerintah. Saya akan tulis dalam, karena saya diminta juga untuk memberikan masukan itu lewat timnya Pak Jokowi. Saya akan bilang ini modelnya OJP. Saya bilang saya akan guna gambar lagi ini, teman-teman boleh sempurnakan, dan ini akan model CSO OJP yang ditawarkan kepada lembaga kepresidenan. Saya kira itu saja, kita bisa diskusi informal untuk pematangan karena ini sesuatu yang baru dan tentu saja tidak ada yang langsung sempurna, perlu proses uji coba, learning by doing. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan dalam perjalanan dan makin memperkuat gerakan masyarakat sipil di Indonesia.